Ada hal yang sering kali kita abaikan dalam hidup. Hubungan yang kita bangun sebenarnya bukan sekadar kebetulan. Orang-orang yang hadir dalam hidupmu, entah mereka membawa kebahagiaan atau luka, adalah bagian dari pola yang terbentuk dari energi, keyakinan, dan pengalamanmu sendiri. Pola ini terus berulang hingga kamu menyadarinya, memahami akar penyebabnya, dan mulai memperbaikinya. Orang-orang yang salah datang bukan karena kamu lemah atau tidak berharga, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang perlu dilihat lebih dalam. Entah itu luka yang belum sembuh, ketidakpercayaan pada diri sendiri, atau energi yang belum kamu sadari sedang kamu pancarkan ke dunia. Mereka adalah cermin, sekaligus pelajaran yang diberikan semesta agar kamu bisa berkembang menjadi versi terbaik dirimu. Sebelum kita membahasnya lebih dalam, dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Channel ini hadir untuk membantumu memahami diri, menyembuhkan luka, dan menciptakan hidup yang lebih selaras dengan siapa dirimu sebenarnya. Bersama, kita akan memecahkan pola lama yang tidak lagi mendukungmu. Mari mulai. Setiap orang membawa luka emosional dari masa lalu, baik itu dari masa kecil, hubungan sebelumnya, atau pengalaman traumatis lainnya. Luka-luka ini mungkin tampak tidak terlihat, tetapi mereka memiliki kekuatan besar dalam menentukan siapa yang tertarik ke dalam hidupmu. Ketika luka tersebut tidak disembuhkan, energi yang kamu pancarkan cenderung memanggil orang-orang yang secara tidak sadar memperkuat rasa sakit itu. Misalnya, jika kamu pernah merasa diabaikan, kamu mungkin tanpa sadar menarik orang yang terus membuatmu merasa tidak dianggap. Hal ini terjadi karena luka yang belum sembuh menciptakan pola energi rendah yang menarik orang-orang dengan vibrasi serupa. Semesta bekerja seperti magnet. Apa yang kamu rasakan dalam dirimu, itulah yang kamu pancarkan keluar. Jika di dalam dirimu ada rasa takut, tidak aman, atau kurang percaya diri, maka itulah yang sering kali menarik orang-orang yang justru memperkuat perasaan tersebut. Namun luka tidak hanya menjadi kelemahan, mereka juga bisa menjadi pintu untuk transformasi. Ketika kamu mulai mengenali dan menghadapi lukamu, kamu sedang membuka ruang untuk penyembuhan. Proses ini tidak mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Mulailah dengan bertanya pada dirimu sendiri, apa luka terdalamku, dan bagaimana itu memengaruhi pilihan orang-orang yang aku izinkan masuk ke dalam hidupku? Jawaban dari pertanyaan ini seringkali menjadi langkah pertama menuju kebebasan. Menyembuhkan luka bukan hanya tentang melepaskan rasa sakit, tetapi juga membangun ulang hubungan dengan dirimu sendiri. Saat kamu mulai menyembuhkan dirimu, energi yang kamu pancarkan berubah. Ketika itu terjadi, kamu tidak lagi menjadi magnet bagi orang-orang yang salah. Sebaliknya, kamu mulai menarik mereka yang mendukung pertumbuhanmu dan membawa kebahagiaan sejati. Apa yang kita pikirkan secara sadar hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan pikiran kita. Sebagian besar tindakan, pilihan, dan keputusan yang kita buat dikendalikan oleh pola bawah sadar yang terbentuk dari pengalaman hidup. Pola ini seperti program otomatis yang berjalan tanpa kita sadari, dan seringkali menjadi alasan utama mengapa kamu terus menarik orang yang salah ke dalam hidupmu. Misalnya, jika kamu memiliki keyakinan bawah sadar bahwa cinta selalu berarti pengorbanan, maka kamu cenderung menarik orang-orang yang terus meminta atau bahkan menuntut pengorbanan darimu. Ini bukan karena kamu ingin hal itu terjadi, tetapi karena pola ini tertanam begitu dalam sehingga kamu tidak menyadarinya. Inilah mengapa banyak orang merasa seperti terjebak dalam siklus yang sama, meskipun mereka sudah berusaha mengubahnya. Untuk mengubah pola bawah sadar, langkah pertama adalah menyadari keberadaannya. Refleksi diri adalah alat yang sangat kuat. Perhatikan pola hubunganmu di masa lalu. Apakah ada kesamaan di antara orang-orang yang kamu tarik? Apakah mereka sering menunjukkan sifat atau perilaku tertentu yang membuatmu tidak bahagia? Dengan mengenali pola ini, kamu sudah setengah jalan menuju perubahan. Setelah kamu menyadari pola ini, langkah selanjutnya adalah menggantinya dengan pola baru. Ini bisa dilakukan melalui afirmasi, meditasi, atau bahkan bantuan profesional seperti terapi. Dengan mengubah pola bawah sadar, kamu tidak hanya mengubah cara berpikirmu, tetapi juga energi yang kamu pancarkan.
Hasilnya, kamu akan mulai menarik orang yang lebih selaras dengan dirimu yang baru. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, termasuk kamu. Energi yang kamu pancarkan, baik itu pikiran, perasaan, atau keyakinan, adalah seperti sinyal yang dikirimkan ke semesta. Sinyal inilah yang menentukan siapa yang tertarik kepadamu. Jika kamu hidup dalam energi rendah seperti ketakutan, keraguan, atau rasa tidak cukup, maka kamu akan menarik orang-orang yang beresonansi dengan energi tersebut. Pikirkan sejenak. Apakah kamu sering merasa cemas, tidak percaya diri, atau takut ditinggalkan? Jika iya, perasaan ini bisa menjadi frekuensi dominan yang kamu pancarkan. Semesta tidak pernah salah membaca energimu. Ia hanya mengembalikan apa yang kamu berikan. Jadi jika kamu ingin menarik orang yang tepat, langkah pertama adalah mengubah vibrasimu sendiri. Cara meningkatkan vibrasi dimulai dari hal sederhana, seperti rasa syukur. Ketika kamu fokus pada apa yang kamu miliki daripada apa yang kurang, energi yang kamu pancarkan menjadi lebih positif. Selain itu, cobalah mengelilingi dirimu dengan hal-hal yang membuatmu bahagia, musik, buku, atau aktivitas yang kamu nikmati. Semua ini membantu meningkatkan energimu dan menarik orang-orang dengan energi yang sama. Perubahan vibrasi tidak akan langsung menghasilkan perubahan besar, tetapi dengan konsistensi, hasilnya akan terlihat. Kamu akan mulai memperhatikan bahwa orang-orang yang sebelumnya membuatmu lelah atau merasa tidak dihargai perlahan menghilang dari hidupmu. Sebaliknya, mereka yang membawa kebahagiaan, dukungan, dan cinta sejati akan mulai hadir. Semua itu dimulai dari energi yang kamu pancarkan. Seringkali, orang yang salah masuk ke hidupmu karena kamu tidak tegas menetapkan batasan. Kamu mungkin merasa tidak enak hati untuk berkata tidak, atau khawatir akan melukai perasaan orang lain. Namun, saat kamu terus membiarkan orang lain melanggar batasanmu, mereka akan merasa bahwa hal tersebut bisa dilakukan tanpa konsekuensi. Ini membuka pintu bagi hubungan yang tidak seimbang dan bahkan merugikan dirimu. Tetapkan batasan bukan berarti kamu menjadi orang yang egois. Sebaliknya, ini adalah wujud cinta pada diri sendiri. Batasan membantu menjaga energimu agar tidak terkuras oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkanmu. Semakin jelas kamu menetapkan batasan, semakin mudah bagi orang lain untuk memahami bagaimana mereka harus memperlakukanmu. Dan mereka yang tidak menghormati batasanmu, mereka sebenarnya tidak pantas berada di hidupmu. Untuk mulai menetapkan batasan, mulailah dari hal kecil. Misalnya, belajar mengatakan tidak saat kamu benar-benar tidak mampu membantu. Atau, jika seseorang terus-menerus mengkritikmu tanpa alasan jelas, tegaskan bahwa kamu tidak nyaman dengan komentar tersebut. Dalam jangka panjang, langkah-langkah kecil ini akan membantumu membangun kepercayaan diri dalam menjaga hak-hakmu. Ingatlah, menetapkan batasan adalah cara untuk menyaring hubungan yang benar-benar sehat. Dengan bersikap tegas, kamu menarik orang-orang yang menghormati dan mendukungmu, sementara mereka yang tidak tulus akan menjauh dengan sendirinya. Ketika kamu terlalu bergantung pada pengakuan atau cinta dari orang lain, kamu tidak hanya memberi mereka kendali atas kebahagiaanmu, tetapi juga membuat dirimu rentan. Orang-orang yang salah sering memanfaatkan ketergantungan ini untuk mengendalikanmu atau membuatmu merasa tidak cukup baik. Akibatnya, kamu terjebak dalam lingkaran hubungan yang merugikan, hanya untuk mendapatkan validasi yang kamu pikir kamu butuhkan. Validasi dari luar, meskipun tampak manis, tidak akan pernah cukup untuk mengisi kekosongan di dalam dirimu. Sebaliknya, belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri, tanpa perlu persetujuan dari siapapun. Ketika kamu bisa menjadi sumber kebahagiaanmu sendiri, kamu tidak akan lagi merasa perlu untuk bertahan dengan orang-orang yang hanya hadir untuk merusak atau mengambil keuntungan darimu. Mulailah dengan mengingatkan dirimu sendiri tentang kualitas-kualitas hebat yang kamu miliki. Buat daftar hal-hal yang kamu sukai dari dirimu, sekecil apapun itu. Fokuslah pada membangun rasa percaya diri yang tidak bergantung pada orang lain. Ketika kamu mencintai dirimu,
kamu akan menarik orang-orang yang mencerminkan rasa hormat dan cinta yang sama. Hasilnya, kamu tidak hanya menjadi lebih bahagia, tetapi juga lebih selektif dalam memilih siapa yang layak berbagi hidup denganmu. Ini adalah langkah besar menuju kebebasan emosional dan hubungan yang lebih sehat. Kadang-kadang, tanda-tanda bahwa seseorang tidak baik untukmu sudah ada sejak awal. Namun, kamu mungkin memilih untuk mengabaikannya karena berbagai alasan, rasa takut untuk sendiri, harapan bahwa mereka akan berubah, atau bahkan keyakinan bahwa kamu bisa menyelamatkan mereka. Tapi kenyataannya, semakin sering kamu mengabaikan red flags, semakin besar kemungkinan kamu terjebak dalam hubungan yang salah. Red flags bukanlah sesuatu yang harus dianggap enteng. Ini adalah tanda peringatan dari dirimu sendiri, atau bahkan semesta, bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Contoh red flags termasuk perilaku manipulatif, kurangnya rasa hormat, atau seseorang yang terus-menerus meremehkanmu. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang, jangan abaikan perasaan itu. Alih-alih mencoba menyelamatkan orang lain, fokuslah untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ingat, kamu bukanlah terapis mereka atau seseorang yang bertanggung jawab atas perubahan mereka. Tugasmu adalah melindungi kesehatan emosional dan mentalmu. Beranilah untuk melepaskan hubungan yang tidak sehat, meskipun itu terasa sulit pada awalnya. Menghormati red flags berarti kamu menghormati dirimu sendiri. Semakin cepat kamu bertindak terhadap tanda-tanda peringatan, semakin kecil kemungkinan kamu akan terluka oleh orang yang salah. Ini adalah cara penting untuk menjaga kedamaian batinmu. Setiap orang yang datang ke hidupmu, baik atau buruk, sebenarnya membawa pelajaran berharga. Semesta tidak pernah mengirim seseorang tanpa alasan. Orang-orang yang salah hadir untuk membantumu memahami hal-hal yang perlu kamu perbaiki, seperti menetapkan batasan, mencintai dirimu sendiri, atau berani berkata tidak. Namun jika kamu terus mengabaikan pelajaran ini, pola tersebut akan terus berulang. Semesta akan mengirimkan orang-orang dengan sifat serupa, hanya dengan wajah yang berbeda, sampai kamu akhirnya menyadari dan belajar dari pengalaman itu. Hal ini bukan hukuman, melainkan cara semesta membantumu berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Untuk memanfaatkan pelajaran ini, luangkan waktu untuk merenung. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari hubungan ini? Apa yang harus aku ubah dalam diriku, agar tidak menarik orang seperti ini lagi? Jawaban-jawaban ini akan membantumu tumbuh dan menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Ingat, semesta selalu mendukung pertumbuhanmu. Tidak ada pengalaman yang sia-sia, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Dengan memahami pelajaran ini dan mengambil langkah untuk berubah, kamu akan mulai menarik orang-orang yang benar-benar sejalan dengan tujuan hidupmu dan jiwamu yang paling dalam. Sobat Kata Inspiratif, setiap hubungan, baik yang membawa kebahagiaan maupun luka, adalah bagian dari perjalananmu menuju kesadaran diri yang lebih dalam. Orang-orang yang salah datang bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengajarkan pelajaran yang penting tentang mencintai diri sendiri, menetapkan batasan, dan memilih dengan bijak siapa yang layak berada di sisimu. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak cukup baik. Justru, pengalaman ini menunjukkan bahwa kamu sedang tumbuh dan semakin memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hidup. Sekarang saatnya untuk keluar dari pola lama dan mulai menarik orang-orang yang mencintaimu dengan tulus dan mendukung pertumbuhanmu. Semua ini dimulai dari dirimu sendiri, dari luka yang kamu sembuhkan, batasan yang kamu tetapkan, hingga vibrasi positif yang kamu pancarkan. Jika video ini membantu membuka wawasanmu, tinggalkan komentarmu di bawah dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kita terus bisa saling menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Kata Inspiratif.